Bab 91. Apa? Kirana tertegun sejenak. Kata-kata Liam barusan bagaikan petir di siang bolong yang menyadarkannya. Pantas saja pria ini bersikap dingin sejak tadi. Ternyata, Tuan Muda Liam yang agung sedang cemburu. Kirana menahan tawa yang hampir meledak. Ia berdeham kecil, mencoba mengatur ekspresi wajahnya. Bukan begitu, itu karena dia menipuku. Aku ini tipe pendendam, kau tahu sendiri kan? Kirana membela diri. Baginya, alasannya sangat masuk akal. Namun, di balik itu, ada rasa penasaran yang mengganjal. Kirana merasa Ken bukan sekadar preman murahan. Ada sesuatu yang misterius, seolah pria itu sengaja membantunya dalam kegelapan. Itulah alasan sebenarnya mengapa nama Ken terus berputar di kepalanya. Kau dendam? Atau justru terobsesi? Suara Liam memberat, tatapannya menajam penuh selidik. Kau bicara apa sih? Jangan mencari masalah dari hal yang tidak penting. Kirana mulai kesal. Liam yang biasanya jenius, kenapa tiba-tiba menjadi sekeras kepala ini hanya karena satu nama? Bukankah sudah jelas bahwa kemarahannya pada Kent adalah murni rasa benci? Hah? Alis Liam bertaut rapat. Ia merasa diremehkan saat Kirana menyebut kegelisahannya sebagai masalah tidak penting. Dengan nada yang terdengar sedikit manja namun tetap berwibawa, ia berbisik, "Kirana, kau berani membentakku?" Awalnya Liam hanya ingin menggoda, tapi melihat Kirana yang terus membela diri, api cemburu itu benar-benar tersulut. "Aku tidak marah. Untuk apa aku marah pada pria kekanak-kanakan sepertimu?" Kirana menatap wajah Liam. Alih-alih takut, ia justru merasa suaminya ini sangat menggemaskan saat sedang merajuk. "Aku memberimu satu kesempatan untuk minta maaf." Tangan Liam kembali menjepit pipi Kirana, sedikit lebih keras kali ini, seolah ingin menegaskan dominasinya. Namun, kilat kasih sayang di matanya tidak bisa berbohong. Kirana menepis tangan itu dengan angkuh. "Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf?" HMPH. Keduanya berdebat seperti sepasang bocah yang memperebutkan mainan. Liam menuntut permohonan maaf, sementara Kirana tetap teguh pada pendiriannya. Suasana sempat membeku sesaat. Tiba-tiba, klik. Liam mematikan lampu kamar, membalikkan badannya membelakangi Kirana, dan terdiam dalam keheningan. Kirana tertegun. Ia tahu Liam tidak benar-benar marah, pria itu hanya lelah setelah 2 hari tanpa istirahat demi mencarinya. Hati Kirana melunak. Dengan gerakan pelan dan hati-hati, ia mendekat, menempelkan tubuhnya ke punggung kokoh sang suami. Ia melingkarkan lengannya di pinggang Liam, memeluknya erat. "Suamiku, aku salah oke? Jangan diam saja, peluk aku." Bisiknya dengan suara yang begitu manis dan menggoda. Mendengar nada genit yang menggetarkan hati itu, pertahanan Liam runtuh seketika. Ia berbalik, merengkuh tubuh mungil Kirana ke dalam pelukannya yang hangat. "Bodoh. Jangan ulangi lagi," gumam Liam sambil mendaratkan ciuman lembut di kening istrinya. Kirana tersenyum penuh kemenangan dalam dekapan Liam. Iya. Tidak akan ada yang kedua kalinya." Sambil menikmati kehangatan itu, Kirana teringat sesuatu. "Liam, Calira sedang mencari sesuatu yang katanya milik ibuku. Tapi aku tidak tahu apa itu. Aku akan menyuruh orang untuk menyelidikinya." "Istirahatlah," jawab Liam tenang. Ia punya firasat, benda itulah yang membuat Ratu mendekam di penjara selama ini. Kirana ingin bertanya tentang Ken sekali lagi, tapi ia menelan kembali kata-katanya. Ia tidak ingin merusak suasana damai ini. Biarlah Paman Markus yang menyelidikinya nanti, pikirnya. Keesokan harinya, matahari San Diego bersinar cerah. Kirana terbangun dengan perasaan segar meski kakinya masih terasa nyeri dan membengkak. Di sampingnya, Liam masih terlelap, pemandangan langka yang menunjukkan betapa lelahnya pria itu. Tanpa membangunkan suaminya, Kirana segera menghubungi Shone untuk menanyakan kabar Daniel. Kabar baik datang, hasil tes DNA membuktikan bahwa pasangan yang mencarinya adalah orang tua kandung Daniel. Syukurlah. Kirana menghela napas lega. Namun, ia tidak bisa tenang begitu saja. Laporan psikologis menunjukkan Daniel mengalami trauma. Ia harus memastikan orang tua kandungnya bisa menangani kondisi mental anak itu dengan baik. Saat ia meletakkan ponselnya, ia menyadari sepasang mata gelap sedang memperhatikannya. Liam sudah bangun. Kirana tersenyum lebar, lalu menjatuhkan dirinya ke pelukan Liam seperti anak kucing yang manja.
Kapan kau bangun Tuan Pencemburu? Kenapa kau tidak membangunkanku? Kirana menggumam manja. Ia seolah teradiksi dengan pelukan itu. Berada di dekapan Liem adalah candu yang membuatnya enggan beranjak. Rasanya begitu damai, seolah dunia di luar sana tidak bisa menyentuhnya. Saat kau sedang asyik memandangiku seperti orang gila, sahut Liem datar, namun ada nada geli di suaranya. Sebenarnya, Liem sudah bangun sejak tadi. Namun, ia sengaja memejamkan mata, membiarkan Kirana menatap wajahnya dengan tatapan memuja yang lucu. Kirana yang tertangkap basah hanya bisa tersenyum konyol sambil menyuruhkan wajahnya ke dada bidang suaminya. Pagi itu berlalu dengan manis. Liem harus segera bersiap menyelesaikan kerjasama dengan Leo agar mereka bisa kembali ke Arkamaya besok. Kirana pun tidak ingin berpangku tangan. Meski kakinya masih nyeri dan membengkak, ia memaksa diri untuk bersiap. Hari ini adalah hari penting. Daniel akan bertemu dengan orang tua kandungnya. Di ruang tamu hotel yang mewah, Kirana duduk menunggu dengan gelisah. Di tangannya terdapat map tebal berisi laporan medis Daniel. Ia telah menandai poin-poin krusial dengan tinta merah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua Daniel nantinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Shone melangkah masuk diikuti oleh 3 orang. Kakak, aku sudah menemukan ayah dan ibuku. Daniel berlari kecil, menerjang ke arah Kirana dengan wajah yang berseri-seri. Hanya dalam 2 hari, Daniel tampak seperti bibit bunga yang hampir mati namun mendadak disiram air kehidupan. Vitalitasnya kembali. Kirana tersenyum haru melihat binar bahagia di mata bocah itu. Di belakangnya, sepasang suami istri mengikuti dengan langkah ragu namun penuh rasa syukur. Ibu Daniel tampak anggun dan lembut, sementara ayahnya memiliki raut wajah jujur dan bersahaja. Halo Paman, Bibi. Silakan duduk, sapa Kirana ramah. Nona Kirana, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan pernah melihat putra kami lagi, ucap sang ibu dengan suara gemetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Terima kasih kakak, Daniel menimpali dengan tulus. Ia ingat betapa kotor dan menderitanya dia di tempat pembuangan sampah itu. Tanpa tangan hangat Kirana yang menariknya keluar, mungkin ia sudah membusuk di sana. Tiba-tiba, ayah Daniel mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya. Tangannya gemetar saat menyodorkannya di atas meja kopi. Nona Kirana, kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan kebaikan Anda. Tapi mohon, terimalah uang ini sebagai tanda terima kasih kami. Kirana tertegun menatap tumpukan uang itu. Baginya, angka itu tidak berarti apa-apa. Tapi bagi keluarga ini, itu mungkin seluruh tabungan mereka. Ia perlahan mendorong kembali amplop itu. Paman, Bibi, simpanlah uang ini. Gunakan untuk biaya pengobatan dan pemulihan Daniel. Dia lebih membutuhkannya daripada aku, tolak Kirana dengan halus namun tegas. Melihat keraguan di wajah mereka, Kirana segera mengalihkan pembicaraan. Ia membelai kepala Daniel dengan sayang. Daniel, pergi main dengan Logan dan Raka dulu ya. Kakak ingin bicara sebentar dengan orang tuamu. Setelah Daniel keluar bersama Shone, suasana berubah serius. Kirana menyodorkan laporan medis ke hadapan mereka. Paman, Bibi ini adalah laporan fisik lengkap Daniel. Dia menderita gizi buruk kronis dan ada beberapa trauma fisik yang perlu penanganan serius, jelas Kirana. Ibu Daniel terisak saat membaca setiap baris catatan medis putranya. Nona Kirana, Anda begitu perhatian, kami berjanji akan merawatnya dengan sepenuh hati. Ingat Bibi, jangan langsung memberinya makanan berat atau suplemen berlebih. Pencernaannya masih lemah, semuanya harus dilakukan secara bertahap, tambah Kirana, mengulang pesan dokter. Melihat kecemasan yang mendalam di wajah sang ayah, Kirana menggenggam tangan wanita itu untuk menenangkan. Jangan terlalu khawatir. Masalah fisiknya bisa disembuhkan dengan kasih sayang dan ketelatenan. Daniel adalah anak yang kuat. Kirana tahu bahwa luka fisik Daniel bisa sembuh, namun lubang di jiwanya adalah persoalan lain. Ia menyodorkan map kedua dengan raut serius. Ini laporan konseling psikologisnya. Daniel memiliki trauma mendalam. Inilah yang sebenarnya butuh perhatian ekstra dari kalian. Tangan ibu Daniel bergetar saat membaca baris demi baris kata yang menyakitkan itu. Air matanya yang sejak tadi ditahan, kini luruh membasahi kertas. Sang suami pun terdiam 1000 bahasa, wajahnya seketika tampak jauh lebih tua. Beban penderitaan selama 15 tahun mencari anak, kini berganti dengan kenyataan pahit tentang kondisi mental putra mereka.
Masalah ini bisa disembuhkan, Kirana mencoba memberi penguatan. Tapi kalian butuh kesabaran seluas samudra. Dia rapuh, dan hanya cinta kalian yang bisa menjahit kembali jiwanya yang koyak. Kami akan melakukannya. Kami bersumpah tidak akan membiarkannya menderita lagi, ucap ayah Daniel dengan suara serak namun penuh tekad. Melihat ketulusan mereka, Kirana merasa lega. Ia pun menawarkan bantuan finansial jika mereka kesulitan, namun pasangan itu menolak dengan halus. Bagi mereka, kembalinya Daniel adalah harta yang tak ternilai. Nona Kirana, kami ingin memberinya nama baru. Sebuah identitas untuk memulai hidup yang baru, ucap sang ibu ragu. Daniel bilang, dia ingin Anda yang memilihkan nama itu. Kirana tersentak. Aku? Apa itu pantas? Sangat pantas. Itu adalah permintaannya, desak mereka dengan mata penuh harap. Kirana mendadak gugup. Ia menyesap tehnya perlahan untuk menutupi kebingungannya. Memilih nama bukanlah perkara sepele. Ia diam-diam mengirim pesan darurat pada Liam, namun suaminya itu tak kunjung membalas. Dalam keheningan yang canggung, Kirana menatap keluar jendela. Cahaya matahari yang masuk memberikan sebuah inspirasi mendadak. Christian, ucap Kirana mantap. Senyumnya merekah. Bagaimana kalau namanya Christian? Pasangan itu tampak terpana, lalu tersenyum puas. Nama yang indah. Terima kasih Nona Kirana. Tak lama setelah mereka berpamitan, pintu diketuk. Sosok kecil Christian muncul dengan binar mata yang belum pernah Kirana lihat sebelumnya. Kakak. Terima kasih. Sama-sama Christian, sahut Kirana, menekankan nama baru itu dengan penuh kasih. Bagi bocah itu, nama tersebut bukan sekadar sebutan, melainkan simbol kebebasan dari masa lalunya yang kelam. Senja mulai merayap di langit San Diego. Christian telah pergi, dan kini Kirana merasa kesepian di kamar hotelnya yang luas. Lee mengirim pesan bahwa ia akan pulang larut malam karena urusan bisnis dengan Leo. Karena bosan setengah mati, Kirana memutuskan menelepon Alex. Ia malas berjalan ke kamar sebelah, meski kakinya sebenarnya sudah sedikit membaik. Alex, bagaimana keadaanmu? Jauh lebih baik, jawab Alex di ujung telepon. Suaranya terdengar agak aneh, sedikit berbisik. Benarkah? Kakiku masih sakit sekali. Apa fisikmu itu terbuat dari baja? Keluh Kirana. Alex terkekeh pelan. Ia melirik ke arah sofa, di mana Leo sedang sibuk berkutat dengan dokumen-dokumen kantor. Sejak kejadian itu, Leo seolah menjadi bayangan Alex. Pria itu tidak mau pergi dari kamarnya dan bersikap jauh lebih lembut dari biasanya. Lalu, kapan kau akan resmi menjadi kakak iparku? Goda Kirana dengan nada licik. SST. Kita bicarakan itu di Arkamaya nanti, bisik Alex panik, takut Leo mendengar. Kirana tertawa puas, namun teringat hal serius. Alex, apa kau menemukan kancing aneh atau alat kecil di bajumu? Ken memasang alat penyadap padaku kemarin. Apa? Penyadap? Alex terkejut. Aku tidak menemukan apapun. Kau yakin itu dari Ken? Iya, Liam sudah memeriksanya. Tapi anehnya, alat itu dipasang di tempat yang cukup mudah ditemukan. Seperti amatiran saja, gerutu Kirana. Mungkin dia bukan amatir, Kirana. Pasti ada alasan lain kenapa dia membiarkanmu menemukannya. Analisis Alex lebih tajam. Kirana mendengus. Amatir atau bukan, aku tidak akan melepaskannya jika bertemu lagi. Oh ya Alex, kau memberitahu Liam soal aku yang menabrakkan mobil? Tidak. Kenapa? Lalu bagaimana dia bisa tahu? Dia menginterogasiku tadi malam. Alex menghela napas panjang. Kirana, kau pikir bekas ban dan posisi mobil yang hancur di lokasi kejadian itu tidak cukup jelas bagi pria secerdas Liam? Kau tidak butuh mata-mata untuk mengetahui bahwa seorang wanita nekat telah beraksi di sana. Kirana terdiam, wajahnya merona merah karena malu. Ternyata, suaminya memang terlalu sulit untuk dikelabui. Kirana menghela napas panjang, merutuki kebodohannya sendiri. Ia menyentuh keningnya dengan lesu. Alex, apa menurutmu obat bius dari Ken merusak sel otakku? Kenapa aku merasa IQ-ku terjun bebas belakangan ini? Di ujung telepon, Alex terkekeh geli. Jika saja mereka sedang berhadapan, Alex pasti sudah menyentil dahi Kirana. Kalau merasa bodoh, makanlah otak babi untuk menambah nutrisi otakmu, candanya. Alex,
Kau mengataiku babi. Kirana berseru pura-pura marah. Ia baru saja akan bangkit dari sofa untuk melabrak Alex ke kamarnya ketika pria itu memotong. Jangan ke sini. Kau lupa kakimu masih bengkak? Istirahatlah, simpan tenagamu untuk membalas dendam padaku besok saat kita pulang ke Arkamaya. Kirana terduduk kembali. Ia teringat sesuatu. Kau sedang bersama kakakmu, ya? Leo menjagamu? Alex terdiam sejenak. Suasana di seberang sana mendadak sunyi, hanya terdengar gemerisi kertas. Istirahatlah, Kirana. Kita bicara lagi besok, jawab Alex menghindar. Namun ada suaranya yang lembut sudah cukup menjadi jawaban bagi Kirana. Setelah menutup telepon, kesepian kembali menyergap. Kirana menatap jendela yang mulai menggelap. Ia merasa seperti anak kecil yang ditinggalkan. Logan dan Raka asyik di kamar mereka. Alex sedang bermesraan dengan Leo, sementara suaminya Liam entah kapan akan pulang. Ia baru saja hendak mengirim pesan protes pada Liam saat ponselnya bergetar. Nama Paman Markus muncul di layar. Dek! Jantung Kirana seolah berhenti berdetak. Ia merasa bersalah. Apakah Paman Markus sudah tahu kekacauan yang ia perbuat? Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Sebelum Paman Markus sempat mengucap halo, Kirana langsung menembakkan pengakuan dosa beruntun. Paman, aku salah. Aku janji tidak akan impulsif lagi. Aku akan berpikir 1000 kali sebelum bertindak, aku akan lebih rasional, aku bersumpah. Kirana meracau, menyebutkan semua kecerobohannya seolah sedang membaca surat tuntutan di pengadilan. Setelah napasnya habis, ia memohon, Paman, aku sudah mengakui semua kesalahanku dengan tulus. Bisakah kita buka lembaran baru? Jangan marahi aku, ya? Hening. Sunyi senyap. Kirana sampai harus menjauhkan ponsel dari telinganya untuk memastikan panggilan tidak terputus. Halo? Paman? Mengakui kesalahan adalah sikap yang baik, suara berat Paman Markus akhirnya terdengar, tapi kalau kau tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak tahu bahwa kau senekat itu di San Diego. Kirana membatu. Wajahnya memucat seketika. Tuh tunggu. Paman tidak tahu? Bodoh. 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 Kirana ingin menangis rasanya. Ternyata Paman Markus menelepon hanya untuk menanyakan jadwal kepulangannya. Liam ternyata berhasil menutupi berita itu dengan rapi, namun Kirana justru membongkar boroknya sendiri. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengulang cerita itu, tanpa ada yang ditutupi, ancam Paman Markus. Suaranya kini dingin dan penuh otoritas. Kirana hanya bisa pasrah. Aku salah. Paman, tegurlah aku dengan lembut saja. Lembut? Kau mengakui kesalahan lebih cepat dari siapapun, tapi kau mengulanginya lagi di hari berikutnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menabrakkan mobil? Hah? Selama hampir 1 jam, Kirana hanya bisa memejamkan mata sambil mendengarkan khotbah panjang Paman Markus. Ia hampir tertidur karena saking lamanya, sampai akhirnya Paman Markus menghela napas lelah. Besok pulanglah ke Arkamaya. Jangan main-main lagi. Iya, Paman. Jawab Kirana patuh. Ia mencoba mencairkan suasana. Bagaimana dengan sekolah Logan? Apakah semua lancar? Jangan sebut bocah itu, suara Paman Markus kembali meninggi. Dia tidak tahu apa-apa selain bermain dan membiarkanmu dalam bahaya. Aku akan memberinya pelajaran saat kalian kembali. Kirana meringis. Kasihan Logan, ia ikut terseret. Namun, ia teringat hal krusial. Paman, tolong bantu aku menyelidiki seseorang bernama Ken. Aku curiga dia kunci untuk menemukan Calira. Nada bicara Paman Markus berubah serius saat mendengar nama Calira. Kirana menjelaskan dugaannya tentang keterlibatan keluarga Cruz dan kemungkinan aliansi rahasia dengan keluarga Clark melalui pernikahan Renzo dan Windy. Lalu, ada satu hal lagi, bisik Kirana rendah. Calira bilang, ibuku meninggalkan sesuatu untukku. Sesuatu yang sangat berharga dan sedang mereka incar. Tapi aku benar-benar tidak ingat ibu memberiku apapun selain gelang tali tua ini. Apa? Paman Markus terdengar bingung. Selama ini ia pun tidak pernah melihat ibunda Kirana memberikan barang aneh. Aku berpikir, apakah benda itu ada di loteng rumah lama? Paman, aku harus memeriksa loteng itu lagi. Tidak, jawab Paman Markus tanpa ragu.
Kenapa tidak? Kirana memprotes. Jika bukan di sana, lalu di mana lagi rahasia itu disembunyikan? Kirana tetap pada pendiriannya. Keyakinan Calira bahwa ibunya meninggalkan sesuatu yang tidak berguna namun berharga terus menghantuinya. Paman, mungkin benda itu ada di sana, tapi kau saja yang tidak menyadarinya. Ibu tinggal di loteng itu bertahun-tahun, mustahil tidak ada jejak sama sekali. Paman Markus terdiam di seberang telepon, seolah sedang menimbang-nimbang. Namun, suaranya kembali mengeras. Tidak ada apa-apa di sana, Kirana. Berhenti keras kepala. Aku tidak percaya. Paman pasti menyembunyikan sesuatu. Tunjukkan foto-foto loteng itu padaku, seru Kirana nekat. Ia tahu kebiasaan Paman Markus. Pria itu tidak pernah menghapus jejak tanpa mendokumentasikannya terlebih dahulu. Sebelum kamar itu dibersihkan, Paman Markus pasti sudah memotret setiap sudutnya. Foto apa? Jangan bicara omong kosong, elak Paman Markus dingin. Paman, jangan kira aku tidak tahu kebiasaanmu. Kau pasti memotret hal-hal yang kau anggap berharga di sana. Keheningan Paman Markus menjadi jawaban bagi Kirana. Spekulasi itu benar. Ada foto yang disembunyikan. Namun, kegigihan Kirana justru dibalas dengan pernyataan pahit. Aku sudah menghancurkan foto-fotonya. Jangan dipikirkan lagi. Semua itu hanya akan membuatmu sedih. Kirana mendengus kesal. Oke, terserah. Ia menutup telepon dengan kasar, namun otaknya mulai menyusun rencana. Jika Paman Markus tidak mau memberikannya, maka ia akan mencarinya sendiri. Ia tidak akan tenang sebelum menemukan benda misterius itu. Malam itu, Kirana tertidur dalam kegelisahan. Samar-samar, ia merasakan Liam kembali dan berbaring di sisinya. Kehadiran Liam adalah satu-satunya hal yang bisa memberikan kedamaian di tengah badai misteri yang ia hadapi. Keesokan harinya, kepulangan ke Arkamaya terasa sangat dinamis. Di dalam mobil, Kirana baru menyadari Alex tidak ikut kembali bersama mereka. Di mana Alex? Tanya Kirana pada Liam. Mereka akan kembali beberapa hari lagi, jawab Liam singkat dengan kilatan penuh arti di matanya. Kirana tersentak. Leo dan Alex berpacaran? Ia hampir saja berseru, mungkin mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Namun ia segera menelan kata-katanya saat melihat Logan dan Raka menatapnya dengan bingung. Kedua bocah itu dengan canggung menutupi wajah mereka dengan majalah, pura-pura tidur demi menghindari percakapan dewasa orang tua mereka. Setibanya di Arkamaya, Kirana tidak langsung pulang. Ia memiliki misi rahasia. Ia menuju kantor Paman Markus secara diam-diam, mengenakan masker untuk menghindari deteksi. Presiden Markus sedang tidak ada di sini, tapi Lexia, sang resepsionis, belum selesai bicara saat Kirana sudah menyelinap masuk ke lift pribadi. Kirana segera menggeledah kantor Paman Markus. Ia memeriksa setiap laci, membolak-balik buku di rak, bahkan membuka brankas kecil yang kata sandinya sudah ia hafal di luar kepala. Namun, hasilnya nihil. Hanya ada kontrak bisnis dan dokumen membosankan. Tidak ada foto, tidak ada benda misterius. Ia duduk di kursi kebesaran Paman Markus dengan lesu, memutar-mutar kursi sambil memikirkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, suara seorang wanita memecah keheningan. Siapa kau? Beraninya menggeledah meja Markus? Kirana terlonjak kaget. Ia berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di ambang pintu kamar tidur pribadi kantor tersebut. Wanita itu tampak malas, seolah baru bangun tidur, dengan rambut coklat kemerahan yang terurai indah dan gaun kuning pucat yang membalut tubuh seksinya. Wanita itu cantik, namun tatapannya penuh rasa jijik dan keangkuhan saat menatap Kirana dari atas ke bawah. Siapa kau sendiri? Dan kenapa kau ada di kamar istirahat pamanku? Kirana balas bertanya dengan nada menantang. Wanita itu melipat tangan di depan dada, tersenyum miring yang penuh kemenangan. Aku? Kenalkan, aku calon istri Markus. Calon istri Paman Markus? Kirana hampir saja melempar buku di tangannya tepat ke wajah wanita itu. Nada bicara wanita itu begitu arogan, seolah-olah dia sudah memegang kunci singgasana keluarga Santikara. Sial. Paman Markus yang cerdas itu benar-benar ingin menikahi wanita sombong ini? Kirana tidak akan sudi mengakuinya sebagai bibi. Nona, maaf saja, aku belum pernah mendengar Tuan Markus punya tunangan, sahut Kirana dingin. Ia duduk menyandar di kursi kantor Paman Markus, menatap wanita itu dengan sorot mata meremehkan. Wanita itu tidak marah.
Ia justru berjalan anggun menuju sofa dan duduk dengan pose seolah dia pemilik ruangan itu. Kau akan segera tahu. Jadi, untuk gadis-gadis sepertimu yang ingin menggoda Markus, sebaiknya simpan tenagamu. Ia menuangkan air ke sebuah cangkir keramik berbentuk babi biru. Darah Kirana mendidih melihatnya. Itu adalah cangkir khusus yang Paman Markus buatkan hanya untuknya. Percaya diri itu bagus, tapi percaya diri yang buta itu namanya bodoh, sindir Kirana tajam. Kau bahkan tidak mengenalku, tapi langsung menganggapku saingan cinta. Benar-benar dangkal. Wanita itu tertegun, matanya berkilat penuh permusuhan. Kau tahu kenapa Markus tidak punya pacar bertahun-tahun? Itu karena dia menungguku. Aku adalah satu-satunya wanita di hatinya. Wajah Kirana memerah menahan amarah. Karena dia? Paman Markus menunggunya? Kau bicara besar sekali. Kau bilang cangkir babi biru itu dibuat untukmu? Itu kebohongan paling konyol yang pernah kudengar. Pergilah sebelum Markus kembali. Dia membenci orang yang tidak diundang, apalagi yang membuatku kesal, ancam wanita itu sombong. Kirana tertawa sinis, berdiri dan menghampirinya. Sayang sekali, kurasa dia sama sekali tidak suka tipe wanita sepertimu. Siapa kau sebenarnya? Tidak punya pendidikan sekali, maki wanita itu. Bukankah orang tuamu mengajarimu menyebutkan namamu dulu sebelum bertanya? Kirana membalas tenang. Wanita itu mendengus. Zanta Marquez. Kirana mengernyit. Nama keluarga Marquez memang punya hubungan baik dengan Santikara, tapi ia tak pernah mendengar nama Zanta. Sebelum Kirana sempat membalas, langkah kaki terdengar dari balik pintu. Itu Paman Markus. Tiba-tiba Zanta melakukan hal yang tak terduga. Ia menyiramkan air di cangkirnya ke bajunya sendiri hingga basah kuyup, lalu melemparkan cangkir kosong itu ke tangan Kirana. Kenapa kau melakukan ini padaku? Jerit Zanta dramatis tepat saat pintu terbuka. Paman Markus masuk dan langsung disuguhi pemandangan Zanta yang basah kuyup dan Kirana yang memegang cangkir kosong. Asisten Jesse yang berada di belakang Markus segera mundur dan menutup pintu. Sebagai asisten setia, dia tahu kebenaran tidak penting. Yang penting adalah Zanta baru saja menggali liang kuburnya sendiri. Markus, aku tidak tahu apa salahku pada gadis ini, dia tiba-tiba saja. Zanta meratap sambil menghampiri Markus dengan gaya lemah lembut yang dibuat-buat. Markus menatap Zanta datar, lalu melirik Kirana yang masih terdiam dengan wajah kesal. Ada pakaian di kamar dalam. Ganti baju dulu, ucap Markus tenang. Zanta tersenyum penuh kemenangan di balik punggung Markus. Lihat, dia lebih membelaku. Ganti baju? Markus Santikara. Sejak kapan kau menyimpan baju wanita di kantormu? Siapa wanita jalang ini? Kirana meledak. Ia sudah difitnah, dan sekarang Paman Markus malah menyuruh wanita itu masuk ke kamar pribadinya? Nona, jangan keterlaluan. Siapa pemilik baju di dalam bukan urusanmu, sahut Zanta membela Markus dengan nada provokatif. Kemarahan Kirana mencapai puncaknya. Markus, katakan padaku, siapa dia? Apa kau benar-benar menunggunya selama ini? Urusanku dengannya tidak ada hubungannya denganmu. Potong Zanta cepat, berdiri menghalangi pandangan Kirana ke Markus. Zanta yang terus memprovokasi membuat Kirana kehilangan kendali. Dengan emosi yang meluap, ia melemparkan cangkir babi biru itu ke arah Zanta. Zanta menghindar dengan sigap, namun sial, cangkir itu justru mendarat tepat di dahi Paman Markus yang berdiri di belakangnya. Perang! Cangkir kesayangan itu pecah berkeping-keping di lantai. Darah segar mengalir dari pelipis Markus. Markus! Kau terluka? Jerit Zanta panik. Ia segera mengambil tisu dan mencoba menyentuh luka Markus. Gadis gila! Kau lihat apa yang kau lakukan? Kirana terpaku. Jantungnya seolah berhenti. Ia tidak bermaksud melukai Paman Markus. Namun, melihat wajah Markus yang mendung dan dingin, ia hanya bisa menggigit bibir. Saat Zanta mencoba menyeka darah itu, Markus menepis tangannya dengan kasar. Ayahmu menunggumu di bawah Zanta. Aku tidak ingin mempermalukan keluargamu. Keluar sekarang. Suara dingin Markus membuat Zanta membeku. Markus melewati Zanta dan menghampiri Kirana yang tampak ingin menangis. Ia mengusap kepala Kirana dengan lembut, gerakan yang sama sekali tidak ia berikan pada Zanta. Kalau kau cemberut terus, kau akan jadi jelek, bisik Markus dengan nada pasrah yang sangat manis.
Zanta tercengang. Ia baru menyadari satu hal fatal. Dia salah mencari lawan. Gadis di depannya bukan saingan cinta, melainkan ratu yang sebenarnya di hati Markus Santikara. Aku pergi dulu Markus, gumam Zanta ketakutan, lalu lari keluar dari kantor itu sebelum keadaan menjadi lebih buruk baginya. Kirana masih diselimuti amarah yang meluap. Zanta telah memprovokasinya, menjebaknya, lalu melarikan diri begitu saja. Rasanya ia ingin mengejar wanita itu dan mencabik topeng kepura-puraannya. Ia duduk di sofa, membuang muka dari Paman Markus yang berada tepat di sampingnya. Kau akan jadi jelek kalau terus cemberut, goda Paman Markus, suaranya rendah dan tenang. Kirana tak tahan lagi. Ia menoleh dan membentak, kau yang jelek. Bukannya marah, Paman Markus justru tersenyum tipis. Ya, aku memang jelek sekarang. Apalagi dahiku cacat karenamu. Nada bercanda itu justru membuat Kirana merasa tertusuk. Ia menatap aliran darah yang membasahi dahi Paman Markus. Meski lukanya tidak lebar, namun darah merah pekat itu terlihat mengerikan di kulit putih pamannya. Tanpa kata, Kirana bangkit dan masuk ke kamar tidur pribadi Markus. Ia kembali membawa kotak P3K. Wajah mungilnya kini berkerut penuh penyesalan. Saat ia hendak mengoleskan obat, Markus sengaja memajukan wajahnya, mendekat ke arah Kirana. Jangan dilihat kalau kau takut. Sakitnya tidak seberapa, bisik Markus. Ia kemudian mengambil sebuah apel dan mulai mengupasnya dengan tenang, membiarkan Kirana merawat lukanya. Kirana sangat berhati-hati. Sentuhannya begitu ringan, seolah takut menyakiti Markus lebih dalam lagi. Setelah membalut dahi itu dengan kasa kecil dan menyeka sisa darah di wajah Markus, ia menghela napas lega. Tiba-tiba, sebuah apel yang sudah dikupas sempurna disodorkan ke depan wajahnya. Hadiah untuk perawat kecilku. Kemampuan membalutmu meningkat, puji Markus. Kirana menerima apel itu dengan kepala tertunduk. Paman, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja ingin melukaimu. Markus terkekeh pelan. Ini bukan salahmu. Aku tahu Zanta yang memulainya. Mendengar nama itu, Kirana teringat kembali pada kegelisahannya. Siapa dia sebenarnya? Kenapa Paman begitu sabar padanya? Bahkan ada pakaian wanita di kamar ini untuknya? Markus menghela napas, lalu menjelaskan bahwa ayahnya Zanta yang menitipkan wanita itu karena sedang tidak enak badan. Hanya kebetulan bertemu, Kirana. Sulit untuk menolak permintaan ayahnya. Benarkah hanya kebetulan? Dia bilang Paman tidak pernah menikah karena menunggunya selama bertahun-tahun. Apakah dia cinta pertama Paman? Tanya Kirana dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Paman Markus menatap Kirana seolah sedang melihat makhluk paling polos sedunia. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Kirana. Sejak kapan kau jadi semudah ini ditipu? Kau percaya omong kosong seperti itu? Kirana tertegun, separuh hatinya merasa lega, namun ia masih punya satu kecurigaan lagi. Ia menunjuk pecahan cangkir babi biru di lantai. Lalu kenapa babi? Dia bilang Paman membelikan cangkir babi karena dia suka babi. Paman bahkan memaksaku memilih babi biru saat itu. Markus mengerutkan kening, menatap dahi lukanya sendiri, lalu menatap Kirana bergantian. Kepalaku yang bocor, tapi kenapa otakmu yang konslet? Jelaskan padaku. Kenapa harus babi? Desak Kirana tak mau kalah. Markus menghela napas panjang, tatapannya melembut namun penuh kejahilan. Karena menurutku, membesarkanmu itu sama saja seperti memelihara babi. Hening sejenak. Aku bukan babi. Paman jahat. Kirana meledak. Ia mengambil bantal sofa dan memukulkannya bertubi-tubi ke arah Markus. Markus hanya diam, membiarkan gadis itu meluapkan emosinya hingga napasnya terengah-engah. Namun, di tengah kemarahannya, Kirana berteriak, Paman Markus, kau akan mati kalau berani menikahinya. Tiba-tiba, Markus menangkap pergelangan tangan Kirana. Suasana mendadak berubah menjadi sangat serius. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti mereka selama beberapa detik. Tatapan Markus tampak begitu rumit dan penuh beban. Nah, aku tidak punya pilihan, ucap Markus pelan, suaranya terdengar sangat lelah. Kirana membeku. Markus melepaskan tangannya, bangkit berdiri, dan hendak melangkah pergi tanpa penjelasan. Kirana dengan cepat menyambar pergelangan tangan Markus. Apa maksudmu tidak punya pilihan? Kau benar-benar ingin menikahinya? Kenapa?
Kirana menuntut jawaban. Markus membalikkan badan, menatap Kirana dengan senyum pahit. Gadis bodoh, bukankah kau sudah bisa menebaknya? Kakek dan nenek? Mereka memaksamu? Suara Kirana bergetar, sudut matanya memerah. Ia merasa sangat tidak adil bagi paman Markus. Markus akhirnya menyerah dan duduk kembali. Mereka mengira aku masih mencintainya karena aku tidak pernah membawa wanita lain pulang. Mereka pikir aku menunggunya kembali dari luar negeri. Hanya karena itu, hubungan kami dulu hanya bertahan sebulan. Kirana. Kami tidak cocok. Tapi orang tuaku salah paham. Mereka pikir menikahkan kami adalah cara terbaik untuk masa depanku. Jelas Markus acuh tak acuh, seolah ia sudah menyerah pada takdirnya sendiri.